Satu anak. Ala yang dangwe step. Aduh, malah tak dangwe set A B C D gitu. Oke. Ada terjun dulu tak bisa. Di dalam kehidupanku dari A sampai Z ke A. Akulah yang tahu aku seperti apa. Aku siling jebolu sama Osir. Bulu ni bapakku si baru sama Osir. Abang ni adikku. Abang ni adek. Abang ni baru dengkol. Subin sama Osir. Aku sebenarnya sangat sungguh menderita selama ini ya Tuhan. Tapi karena doa-doa Bapak, kedua saudara-saudaraku di semua dan doa anak-anakku, aku diberi kekuatan hanya berpasrah kepada Tuhan, memohon doa kepadanya, yakin dan percaya atas kuasa dengan tangan kasih-Nya yang suci. Aku diberi kekuatan di dalam nama Yesus. Dalam pesta ini sebenarnya Bapak Daina, udah semua yang ada di sini. Si Doni sebenarnya menikah, dia biaya sendiri. Hanya biaya di luar sedikit aku. Awalnya kami bagaimana ya? Oke lah, Mama kan suka bilang Mama pasukan berani mati. Tapi walaupun begitu kan harus ada tindakan. Dalam tindakan itu kami selalu berdoa. Mak, bagaimana Mak? Kata si Doni, datang ke tempat itu ngobrol sampai berjam-jam, hari demi hari, bulan demi bulan. Ya udah Mak, aku nabung dulu lah Mak. Nabung gak seberapa. Gak apa-apa ya Dona Mak cerita ya. Nabung lah gak seberapa. Nabung gak seberapa, tapi gimana? Mama maunya yang sederhana mungkin lah, gak mau ngutang. Ceritanya begitu ceritanya. Tapi karena sesuatu, jadi wah ada baiknya juga ya kalau menabung, sampai kapan menabung. Sementara kita hidup ini gak tahu seperti apa, berapa lama lagi kita di dunia ini. Jadi pendek kata, besanku mamanya marumanku ini bagus juga idenya. Pikir-pikir, oh iya dengan doa Tuhan kasih jalan, plus jadi pesta ini. Dengan apapun jadi pesta. Prinsip si Doni, Mama nggak boleh ngutang ya. Awas kalau Mama ngutang. Kalau Mama ngutang aku tahu aku nggak mau bayar Mak. Jangan kayak Bapak ninggalin ngutang Mak. Nanti kalau Mama kalau panjang umur masih menik, kalau Mama nggak panjang umur kan Doni yang bayar Pak. Kami kan kakak beradik nggak akur-akur Mak. Jadi aku selalu berdoa, Tuhan Yesus, kabulkan doaku Tuhan. Cukupkan kebutuhan pernikahan anakku Tuhan Yesus. Beri aku kekuatan Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus. Anakku 11 bisa aku rawat dengan baik. Aku selama ini sebenarnya tidak pernah mengenal di luar rumah, hanya ngurus anak. Tapi namanya manusia. Aku tidak pernah dengan silau kekayaan orang, dengan keterampilan orang. Memang inilah aku. Dalam posisi begitu, Nina muda, Bapak udah semua yang ada saudara, adikku, itu aku edaku. Memang kalau datang kita kepada Tuhan hanya modal yakin dan percaya dengan tangan pengasihannya. Dalam nama Yesus semua dicukupkan. Apapun itu berita, semua dicukupkan. Jadi makanya kurus sebenarnya badanku selama ini, mikirin bagaimana ya. Tapi katanya kita percaya sama Tuhan. Tapi namanya manusia, bagaimana ya. Timbang aku sampai 51 kemarin. Sekarang udah 53. Karena udah, oh terima kasih Tuhan Yesus. Januari kemarin, Inang minta obat sama kamu yang dosis tinggi. Ini kepala aku udah gak kuat aku. Tuhan, tapi aku gak mau ngeluh. Sempat aku ngeluh di si Doni. Stres jenak. Tuhan Yesus, Tuhan tolong jika Tuhan berkenan, panjangkan usiaku Tuhan. Sampai anakku bisa ku pernikahan dengan baik, dan aku kurang sesuatu takut. Kalau mau ambil nyawa aku, ambillah Tuhan. Yang penting anakku menikah dulu. Itu pintaku kepada Tuhan, karena aku tidak tahan kena sakit penyakit kepalaku. Tapi lebih dari itu Tuhan sediakan. Karena kebanggaanku, kesenangan hatiku dengan doa-doa orang tua aku,
adekku, saudaraku, semua anakku, aku bisa berdiri sampai detik ini. Mungkin kalian semua bilang aku senang, aku bahagia, aku muda, aku segala macam. Tidak ada tersirat dalam hatiku kayak gitu. Tapi hanya karena karya Tuhan. Memang si Dodo juga suka bilang, doa nomor 1, Mak. Doa, Mak. Ya, Mak ya. Jadi kalau aku sedih nggak boleh ngurus si Dodi, dia malah stres dia, makanya sampai botak kepalanya. Jadi kadang-kadang Pak, saya orang si Pontius apa juga, aku bukannya tidak peduli dengan anda semua, tapi bagaimana aku mau peduli, diriku sendiri aja tidak bisa kucukupkan untuk kebutuhan kami pribadi, mau dari bidang materi, bidang apa. Puji Tuhan, cateringnya buat Inang Muda, udah nggak punya utang aku Inang Muda. Puji Tuhan, aduh Tuhan baik banget sama aku, baik banget Tuhan Yesus, baik banget, nggak ada lebih dari Tuhan Yesus baiknya, dicukupkan semua. Ini yang mereka berdua ini berusaha untuk pernikahan, nggak tengah sebelah mereka, ya kan, yo, ya kan, ya. Jadi akan tutup paruh maikon Inang Muda. Semoga ini paruh main yang mau mengerti aku dan aku mengerti dia. Dalam pernikahan hanya saling pengertian yang nomor 1. Udah saling pengertian, udah nggak ada masalah yang lain, enaknya. Jadi inilah keluarga. Ini bapakku anak pertama, opung ini anak kedua, ya. Jadi bapakku jadi bertahu kalian emangnya. Ini Tuhan kasih kalian dekat rumah opung. Tulang David, tulang bapaknya Ben, anak-anaknya Ben ya. Tulang David kita kan tahu kenapa harus lewat di situ. Kenapa? Siapa yang mengerjakan itu? Tangan Tuhan kan yang mengerjakan. Oh tulang hepok kata juga. Mak si Doni disama mak begini. Oh ya. Kayak Bapak David juga gini. Kayak Bapak Ben juga gini. Mulai tema Tuhan. Kolong rohani botoki. Anak di Bapak udah ki. Beren aja. Aku kan nggak tahu umurku sampai kapan Bapak Ben. Nggak tahu. Jadi dalam persaudaraan tidak kenal harus materi. Perhatian, sekarang ada HP, hanya miss call, say hello, itulah nomor 1. Tapi beda kata memang lagi sakit kepala itu, aku sampai mau sempat bunuh diri kan nggak kuat. Tapi semenjak itu aku putuskan nggak minum obat itu reda, karena dosis tinggi kali, jadi kepala aku nggak kuat. Tuhan, tahap ya Tuhan. Berapa minggu lagi Tuhan, tanggal 14 Mei Tuhan kabulkan semuanya. Jadi isi baraknya Inang Muda, Bapak udah, edaku, bapakku, mainku, semua si Paul juga kamu akan isi ada barang. Kamu dari luar ini membaca bapakku. Aku tembok kurang maka holongnya. Terima kasih banyak. Aku tidak bisa membalas dengan apapun, hanya dengan doa. Apa kebutuhan kita ke depan Tuhan cukupkan. Aku ada orang berkata, nah putri, nah isi doa dengan kepekku, jangan berharap nggak punya uang aku hidup ini. Hanya punya hati, itu juga kalau bisa tersisa untuk anda semua, ya kan? Karena diriku aja, aku harus urusin diriku. Aku sudah mulai rentak. Sekarang udah sering bingung. Kemarin hari Jumat aku ke rumah sakit, ke puskesmas, bawa pahoku, anak si Dato. Padahal dekat rumah udah sering, karena nggak pernah refreshing kali. Si Doni suka bilang, Mama main ke rumah opung dong, deket apa mak refreshing mak. Masa ke puskesmas kamar mandi begini? Oh kamar mandi di sana ya. Cerita makanya Mama jangan di rumah terus, main ke rumah opung mak kemana kek. Tim penyelamat sebenarnya ya bukan menjelek-jelekan anak. Aku lebih bahagia kasarnya mungkin karena bukan hanya pemberian, sentuhan itu Inang Muda, Bapak udah semua ada di sini buat belajar untuk diri kalian semua juga nih. Ini satu. Makanya aku kalau Papa sakit pusing dikit gak mau berani ngomong gitu. Kenapa mak? Dia udah bilang nyawa aku taruhkan mak. Yang penting Mama benar dan baik mak. Nyawa aku taruhannya mak. Masa mau aku bikin dia merintih lagi. Jadi mak, kesimpulannya sebenarnya aku kadang-kadang memuji diriku juga tapi hanya 0,1%. Di satu saat aku selalu udah Tuhan Yesus. Maka aku udah pernah minum Baygon karena nggak kuat. Minum Baygon 1 gelasan segini. Dirawat 3 hari di Karoles, nggak pernah keadaan di situ. Nggak mau ceritakan sama bapak, nggak main yang udah biarlah aku yang mengalaminya. Keluar dari Karoles badanku kayak arang, melotok hitam semua. 3 hari aku di sana, saking suntuknya pikiranku. Jadi
sukses, bahagia. Aku yang tahu aku seperti apa. Aku mintanya sih sebenarnya sama Tuhan, udahlah Tuhan, udah capek aku hidup ini, sungguh capek dan sungguh amat capek. Tapi Tuhan berencana. Sering orang bilang seperti nang muda, masih banyak mau urusan Mama Mary, tang mati lu penjamu terus sehat mau nang dulu, kata nang muda. Mungkin itulah kata Tuhan. Semoga nang muda Bapak udah, Bapak Ben juga sama Eda, semua lagi aku semua di sini. Bawa aku doa dan saling berdoa lagi kita biar aku diberi kesehatan. Kekurangan-kekuranganku jangan kalian ingat ya. Ambil aja dari kelebihan-kelebihan kita. Melatih anak muda, melatih bapak muda. Itu nggak bisa bercerita semua. Itu orang berdua ya? Oh iya, baik. Iya. Baik. Iya. Baik, saya panggil dia betul. Iwana, rumahku sama Madu Duni. Oh gini, dia tahu sedikit ini orangnya orang yang pranikah kan ya. Iya, betul. Ada yang mau pranikah. Aku kepingin punya anak cowok waktu lahir Doni. Suamiku anak sasada. Iya. Aku punya anak pertamaku tahun 2 Juni lahir tahun 68. Anak kedua 2 Oktober tahun 69. Terus anak ketiga 8 Maret tahun 76. Umur 2 tahun meninggal. Nah, terus umur 2 tahun meninggal, terus anak keempat 6 Maret 78. Iya. Anak kelima 14 Juli tahun 79. Iya. 79. Hari Sabtu ya jam 5 pagi. Ini saingan sama bapakku ini. Terus anak keenam Ivana. Ivana tanggal 9 April tahun 81. Si Monik hari Kamis ya. Si Monik 83 Monik tanggal 9 Maret 83 hari Rabu. Habis si Marito 12 tanggal 12 bulan 11 hari Kamis tahun 85. Si Doni si Dapot 6 Desember tahun 86. Lahirlah si Dapot, ceritanya tadi mau cerita si Dapot tapi biar awal. Lahirlah si Dapot, dalam begitu lahir maaf kata nangis laki-laki. Terus aku berdoa di dalam tempat tidur, ngelonjak tempat tidur, bayinya baru keluar laki-laki. Terus aku ngomong gini, Tuhan Yesus, anak laki-laki yang aku pinta telah kau beri. Siapa namanya? Dapot. Itu asli dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di, tapi mataku merup. Tuhan Yesus berdiri di sini, bukan di sini ku ya, sini. Dan laki-laki yang kupinta Tuhan sudah kau beri. Siapa namanya? Dapot. Gak ada Tuhan Yesus. Itu kusaksikan ke seluruh umat manusia di dunia. Itu ceritanya. Nah sekarang aku kepingin 3 tahun lah gitu ya, 3 tahun ke depan Tuhan Yesus, Donia merapet 3 tahun 9 bulan. Tuhan Yesus, aku mau anak cowok dong. Tapi jika Tuhan berkenan, bulan kelahiranku dikasih cowok Doni, dikasih bulan kelahiran September. Terus kata Tuhan gini kali, ya udahlah kau udah minta cowok, aku kasih cowok. Kau minta September, aku kasih September. Ya apa kelebihanku? Kata Tuhan kali, kataku sendiri nih. Jadi hanya cowok dan bulan yang dikasih. Tanggalnya janganlah. Harus ada kelebihan, kata Tuhan Yesus, kataku sendiri gitu. Dia 13 September, aku 16 September. Itulah. Nah, terus ke jalurnya, dia tadinya udah pacaran sama teman sekantornya. Berapa tahun nggak tahu lah, itu udah gak masalah lah. Awalnya gini. Jadi kamu udah cocok sama Doni. Sudah Bu, emang kenapa? Kalau sudah cocok, masuk Katolik ya. Doni aja sempat ngomong, Mama ngomong apa sama Siri, katanya gitu. Ngomong apa, ngomong gitu. Ya udah itu jalannya Tuhan. Tapi memang aku kan dari dulu maunya Batak seiman, itu kan. Nah putuslah itu. Gak lama lagi berdoa, Tuhan Yesus, jika Tuhan berkenan, Tuhan, aku mau mantuku orang Batak. Jika Tuhan berkenan loh, jangan dipaksa. Jika Tuhan berkenan, aku mau mantuku orang Batak dan seiman dan bekerja. Sekarang guru pardede, Katolik, kerja, lengkap semua Tuhan kasih.
Sebenarnya di situ aku sebenarnya nggak sadar diri. Apa yang kau minta telah ku beri. Jadi kau harus sabar, harus kuat Mbak Mary. Bincebo Samosir kata Tuhan kali, tapi dalam kemanusiaanku sering aku mau nggak kuat sebenarnya. Tapi Roma anakku sih dulu, mama harus kuat, banyak berdoa. Di dalam rumah kan banyak anak kita ini juga di rumah kan lain-lain nakal sih nggak nakal anak-anak, hanya terlalu ego pikirannya, nggak ada yang melawan nggak sih sebenarnya. Jadi itulah kehidupanku. Siapa tahu aku nggak tahu, nggak ada umur, nggak ada apa. Biar kalian tahu sejarahnya kehidupanku selama ini. Karena aku sampai punya anak 11. Suamiku anak laki-laki satu-satunya. Sebenarnya kelahiran anak kedua, anak laki-laki dua ini tidak terpikirkan oleh dia. Dan golongan darahnya juga darah bapak dua-duanya. Dalam hatiku gini, wajah bapaknya dua-duanya. Bapaknya waktu kurus Cidoni, wajah bapaknya waktu gemuk Sidamong. Dalam hati suka merenung kan, ini bisa direkam loh sebenarnya. Suka merenung, ya ampun Tuhan, aku hanya hamil doang merawat. Yang buat ya darahnya kayak apa kayak wajahnya kayak fotokopi. Waktu kurus kan fotokopi lain, sedang aku fotokopi lain, saya sudah gemuk dalam hati. Fotokopi sini sih mana? Ya makanya nggak ada, tapi aku bilangin sama si Dako yang muda. Iya, tapi yang baik-baik aja ditiru dari bapak yang mamanya ya lemah. Itulah sebelum itu. Jadi akan untuk pranikah ambil yang positifnya ya. Oke, makasih. Tadinya kan baru tulangnya kagum nih. Terus dari dulu, dong, enggak mak, itu kan dede. Itu kan abang, saudara. Yang biasa lagi ngeburu, ya kau kan saudara, ya kan saudara. Bisa dia main sinetron. Kira masih nyambung aja cukup. Itu tuh kakaknya itu lihat tuh. Kelinci. Ya nemburu. Dia main sinetron. Jadi rame kan? Lancar bawa, ngarung koma. Kok pikir nakin? Haroy lunan arah aku pikir enggak. Ya itulah, jadi makin pintar dia. itu sebenarnya skenario-nya enggak rapi, udah lagi. Skenario lagi. Demi sebagai skenario tiba-tiba aja bahasanya. Tiba-tiba itu skenario-nya. Gak ada chorus langsung referen. Terlalu lama dia belajar itu, sekarang udah tamat. Ada bisloidnya. Bisloid. Jadi ini yang mudah-mudahan pastilah ini jadi mantu yang baik, yang mengerti enaknya. Bukan karena uang kita ya, bagaimana uang itu pelengkap itu, karena kelesen hati ya. Jangan sehidup semati, sehidup iya. Iyalah, kalau sehidup mati itu repot. Iyalah, jangan sehidup semati, nggak boleh. Sehidup iya. Kita bereng sidon Kasihan anak kita nanti. baru nyomak konai dalahan. Aduh, belum tidur Apa lagi. ya? Kalau yang lain nggak ada pengalamannya seperti aku kan, dari 1000 belum tentu dapat. Anak 11, anakku 1, gimana? Anak orang 5, kamu di 11. Jarang sekarang anak 11. Udah nggak ada kali. Ayo. Jadi terima kasih banyak buat Bunda Johanna mau ngomong boleh? ngomong apa biar nggak terlalu. Sama kan juga masuk. Jam berapa? Dinas malam. Dia ngomong apa terserah. Alah, nggak apa-apa. Berdiri berdua. Iya, sekarang berdua nih. Diledek pertama gitu, diledek lah. Masih dulu sama Johanna. Iya, itu selesai itu. Iya. Puji syukur kita sudah dikumpulkan di rumahnya Opung pada hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih sama Opung sudah memberikan tempatnya, rumahnya untuk kami berkumpul, untuk bersendagura, untuk saling mengenal keluarga Samosir. Terus untuk Bapak, panggil bapak. untuk Bapak Uda, Inang Muda, Tuh, Bapak udah. ayah Bapak Bapak udah juga. Terima kasih untuk pesan-pesannya kepada kami tadi. Nanti kami akan mengingat semua pesan-pesan yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Iya. Cukup sekian.
udah bersedia hadir dan Opung buat memberikan tempatnya. Tadi awalnya aku kirain ini pun kayak cuman aku sama mama, terpaling sama tulang David gitu, sama tulang. Tentunya pas datang, oh, ternyata rame gitu. Iya, pas di luar juga ketemu sama tulang Pontius, tulang gitu kayak kalau dulu ketemu orang-orang lama tuh kayak wih seneng banget gitu, kayak bahagia aja gitu. Terima kasih juga atas semua pesan-pesan. Biasanya kan kalau dari orang-orang yang lebih berpengalaman, terima kasih juga gitu. Karena kan udah lebih lama lah gitu, jadi pesan-pesannya juga lebih bisa kami dengar. Dan juga terima kasih kepada orang yang udah nyanyi-nyanyi tadi. Saudara-saudaraku. Lagu juga itu sama. Berkesan lagunya, berkesan berarti lagunya berkesan berdua. Harus cukup ya. Warna. Direkam. Iya. Itu jadi senang lah gitu. Dan juga terima kasih semua yang udah cepat hadir di acara pernikahan aku kemarin. Semua itu hadir. Ya, ada Iya. semua hadir. Semua udah hadir gitu. Bahagia juga aku. Dan Cowok kayaknya seneng banget. iya, untuk Opung David. Undoli. Iya, waktu itu aku bahagia banget tuh, Bung. Kayak gimana gitu kan. Wah, kayak gimana tuh, kayak gimana? Aku langsung cerita ke ini Yohana gitu. Oh, ini aku tuh Opung jalanin pelan gitu, kayak aku tuh ngopang gitu. Semangatnya Semangat. semangatnya punya gitu. Kayak mau nopang katanya gitu, kayak mau nopang. Kayak bahagia banget gitu, Bung, kayak ngelok gitu. Makasih udah datang. Panjang umur, sehat-sehat. Pokoknya kalau panjang umur, kalau penting sehat-sehat gitu. Iya, baru banget tuh kayak luar biasa, terus semangatnya mantap. Terus kemudian gitu buat panjang umur. Udah kayak gitu aja. Terima kasih sama-sama. Udah. Tepung. Udah.